Boleh lambaikan tangannya, selamat tahun baru. Oh, suaranya mana? Selamat tahun baru. Atau kiri kanannya masih baru ketemu, boleh salaman saudara ya. Selamat tahun baru. Atau udah sering ketemu? Ya, salam kiri kanannya saudara. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru 2025. Saya percaya di tahun 2024 saudara sudah mendapatkan berkat yang terbaik. Dan sekarang kita akan masuk tahun 2025, ya, di mana pesan gembala hari-hari ini dikatakan bahwa ini adalah tahun penuaian. Jadi ketika kita masuk di tahun 2025 saudaraku, kita menikmati hasil tuaian. Katakan menikmati hasil tuaian. Ya, jadi bukan lagi kita menabur. Kapan kita menaburnya? Mungkin di 2024 engkau sudah menangis dengan air mata. Bukan air mata lagi, air hidung, air apa lagi, air mulut mungkin pun keluar saudaraku ya. Itu adalah korban kita. Dan sekarang Tuhan bilang saatnya engkau akan menikmati tuaian. Amin. Mungkin kita dulu menabur kasih, menabur pengampunan. Dan Tuhan bilang di 2025 engkau akan menikmati penuaiannya. Siap saudaraku? Saudaraku menikmati tahun 2025 ini dengan penuaian. Apa yang saudara tabur tahun lalu? Siap-siap saudara akan tuai. Jadi oleh karena itu tema hari ini, mari kita melihat bahwa di dalam tahun penuaian ini ada berkatnya saudara. Ya, berkat tahun penuaian. Kita lihat dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang baca. 3, 2, 1. Ya, amin. Yang pertama yang kita harus perhatikan, kita harus tahu sumber benihnya itu dari siapa. Jadi sumber benihnya itu bukan karya saudara, bukan ciptaan kita, bukan buatan tangan kita, atau hasil yang kita buat. Alkitab bilang apa? Tadi di 2 Korintus 9 ayat 10. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang create saudaraku, Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang mengadakan, disediakan kepada kita. Dan kita tidak perlu susah payah, karena benih itu sudah ada, nggak perlu saudara mencari-cari. Karena apa? Tuhan sudah sediakan. Kita tinggal ambil, sehingga kita memiliki kapasitas supaya benih ini mau kita apakan saudara. Dari ayat ini ada 3 tujuan benihnya saudaraku ya. Saya ambil garis besarnya. Yang pertama, benih itu harus ditabur. Katakan ditabur. Jadi kalau saudara dapat berkat benih dari Tuhan, mungkin pola pikir yang lama dulu apa? Kita makan sendiri, kita nikmati sendiri, kita foya-foya. Hari ini kita mau dapat kebenaran. Ternyata benih yang kita terima, yang pertama itu harus kita tabur. Jangan saudara merasa sayang ketika ditabur. Aduh Pak, ditabur, aduh rasanya, kepikiran saudara, saudara bilang. Saya mau bilang, itu taburnya tidak hangus, tidak zong saudaraku. Itu taburannya itu akan menunggu waktu penuaian. Katakan penuaian. Amin. Karena itu benih dari Tuhan. Kalau saudara tabur, itu akan ada satu pekerjaan Tuhan yang besar di situ. Ya. Apa yang saudara tabur di 2024 yang lalu? Siap-siap menuai 2025. Amin. Apakah taburan saudara uang? Saudara akan diberkati dengan keuangan. Gembala pembina kita bilang begitu. Kalau saudara mau menikmati berkat penuaian 2025, tahun lalu saudara sudah banyak menabur keuangan. Mungkin saudara menabur apa lagi? Pengampunan. Mungkin saudara menabur doa. Mungkin saudara menabur apa lagi? Melepaskan doa kepada orang yang berbuat jahat sama saudara. Tahun ini Tuhan engkau akan menuai. Amin. Karena benih itu memang harus ditabur. Kalau tidak saudara tabur, itu benih itu akan busuk dan tidak akan berfungsi saudara. Itu tujuan pertama. Benih yang Tuhan kasih itu sama kita, itu harus ditabur. Katakan harus ditabur.
Jangan takut, jangan dipikir-pikir. Mungkin keluar uang saudara naburnya, jangan ditelusuri, aduh kemana itu uangnya, aduh kayak sayang rasanya. Jangan saudaraku ya. Saya dulu punya pola begitu. Dulu kan saya waktu kecil suka main-main sampan di sungai. Kalau kita lepaskan, kita akan ikuti kemana sampan kita itu ya. Karena semakin jauh perjalanan, kita saling muji-muji sama teman. Jangan seperti itu. Ketika engkau tabur, jangan kau ikuti kemana itu jalannya. Aduh sayang kali, aduh nolnya 6 digit Tuhan, aduh, enggak saudaraku. Itu memang harus ditabur. Ayo colek kiri kanannya bilang, itu memang harus ditabur. Amin. Jangan saudara nyesal, jangan saudara sedih, jangan saudara kepikiran dengan taburan saudara. Saya mau bilang taburan saudara itu waktunya akan berbuah. Tujuan benih yang kedua apa dari ayat ini? Ini yang kedua baru kita makan. Katakan kita makan. Kita nikmati, tetapi nikmatinya secukupnya. Amin. Kalaupun berlimpah saudara dapat, bagi. Begitu kata gembala pembina kita. Beliau akhir tahun kemarin katanya banyak dapat berkat saudaraku. Ketika dia banyak dapat berkat parcel, dia bagi-bagi juga sama pelayan-pelayannya. Amin. Jadi ada bagian kita yang memang kita makan. Dan yang ketiga, dilipat gandakan. Disinilah saudaraku momen di mana kita akan menikmati bagaimana tuaian itu yang besar. Untuk dilipat gandakannya contohnya seperti petani, ya. Ibu Des umpamanya nanam mangga, satu benih mangga mungkin sebesar ini, saudara. Ya. Ketika ditanam, berapa lama panennya Bu Des? 3 tahun. Setelah 3 tahun, kira-kira satu pohon itu panen berapa biji Bu? Banyak. Angkanya kira-kira lah 300 ada lah ya? Ada lah. Karena Ibu Des ini kan suka nanam. Katakanlah panen saudaraku 3 tahun kemudian 300 biji. Apakah dia langsung mati pohon itu? Enggak. Nanti 6 bulan atau setahun lagi berbuah lagi saudara. Kecuali kalau saudara tebang pohon itu, dia tidak akan berbuah. Begitulah maksudnya pelipat gandaan. Makanya lihat, orang yang pengusaha dalam perkebunan, lihat kehidupan mereka. Sekalipun goncang ekonomi, mereka hanya senyum-senyum aja. Karena apa? Berkatnya itu berlipat-lipat. Jadi pada saat benih yang mereka terima ditabur, Tuhan juga yang melipat gandakannya. Paling kita sebagai owner hanya mikirkan pupuk, mikirkan pegawai, tetapi urusan melipat gandakannya kita nggak bisa ikuti cara Tuhan. Tuhanlah yang melipat gandakan. Jadi saudaraku, benih yang sudah Tuhan sediakan, sudah ciptakan di depan kita, tidak boleh kita makan semuanya. Yang pertama harus ditabur. Yang kedua itu memang harus kita makan sebagian, secukupnya. Dan yang ketiga, saudara harus usahakan itu, benih itu, lipat gandakan. Makanya saudara disebut hamba yang setia dan benar. Karena apa? Ketika talenta itu dikembangkan saudaraku, ya, 2 jadi 5, 5 jadi 10. Itulah yang dimaksud pelipat gandaan. Jadi jangan satu tetap satu, itu nggak berlipat ganda. Jadi di tahun ini kita akan mengalami lipat gandaan. Lanjut saudaraku ya, tadi ibadah 1 saya hanya sebagian, ini saya lanjutkan lagi. Sekarang motivasi kita saudaraku, ketika kita menabur, apa kata gembala kita? Motivasinya. Saya undang ibu-ibu baca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. 3, 2, 1. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, prinsipnya saudaraku, kita harus mengerti. Alkitab bilang orang itu yang menabur itu pasti mengalami penuaian. Sekarang ukurannya sedikit atau banyak itu tergantung iman kita.
Amin. Mungkin si A dia menabur perpuluhan mungkin 1.000, tapi Anda 10.000. Itu bukan bicara perbandingan angka, ya. Itu berbicara iman, saudara. Tapi kita lihat prinsip firman. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Itu kata Alkitab. Tapi kalau orang dunia, kalau bisa nggak ada pengeluaran, untungnya besar. Betul nggak? Itu dunia. Tapi kalau Alkitab bilang apa? Kalau engkau menabur sedikit, Alkitab bilang engkau juga menuai sedikit. Kalau engkau hanya menyapa orang asal jumpa Eliezer, hai Eliezer, dia juga akan jawab, hai Om. Nanti jumpa lagi, pagi Eliezer, pagi Om. Cuma begitu aja. Tapi coba saya bilang, hai Eliezer, apa kabar? Oh baik Om. Ada waktu kosong? Ngeteh lu kita ya, ayo di situ kita bisa panjang cerita. Kayak main pingpong, tak tung, tung. Semuanya kita ceritakan, perkembangan pelayanan, perkembangan bisnis. Karena apa? Banyak yang ditabur. Jadi kalau kita menabur sedikit, saudaraku, kita menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mari kita renungkan saudara ayat ini. Tuhan, kalau aku memang masih sedikit, aku rindulah Tuhan punya iman menabur lebih banyak. Amin. Ini bukan bicara angka, saudara, iman saudara. Kalau memang saudara rasa masih sedikit tahun 2024, ayo kita banyakkan, saudara. Karena Alkitab ini sudah hukumnya. Tabur sedikit, tuai sedikit. Gak bisa dibantah. Tabur banyak, tuainya juga banyak. Saudara menanam tanaman di ukuran tanah 4x4, saudara akan tahu hasilnya berapa. Tapi kalau saudara menanam sesuatu di 4x4 hektar, nggak usah bandingkan sama 4x4 tadi. Hasilnya juga berbeda. Jadi artinya saudara, menabur itu memang bukan hal yang main. Itu memang butuh suatu pengorbanan. Katakan pengorbanan. Makanya saya bilang tadi di awal, ketika kita menabur, jangan bayangkan, aduh kayak penyesalan kita. Enggak, saudara. Kita harus tahu bahwa taburan kita itu membuahkan hasil. Apakah sedikit atau banyak, itu sesuai iman kita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Nah ini perhatikan. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Jadi gembala kita mengingatkan, kalau saudara belum punya kemampuan untuk memberi, Alkitab bilang gini, saudara nggak usah beri, lebih baik. Karena kalau hati saudara tidak rela, sedih hati, dengan terpaksa lagi katanya Alkitab bilang, bagaimana Tuhan mau melakukan sesuatu? Dibayang-bayangkan uangnya tadi, aduh lumayan itu, lumayan. Aduh kepikiran sakit mah dia, aduh sakit mah encok lagi, aduh pikirannya ke situ tadi, aduh angkanya 6, wah, waduh kita bilang, bagus nggak usah beri, karena kita bilang gini, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Jadi kalau saudara belum punya kapasitas untuk memberi, masih takut-takut, masih belum punya keberanian, Alkitab juga mengingatkan, nggak usah beri, nggak apa-apa. Kenapa? Ketika saudara beri pun kau susah hati, Tuhan bilang nggak berkenan juga. Nanti, aduh Pak, saya nggak setuju dengan perpuluhan. Oke, nggak apa-apa, nggak usah beri. Tapi Anda lihat orang-orang yang memberi perpuluhan, orang-orang yang berkorban untuk Tuhan di gereja Tuhan. Saya lihat hidupnya, saudaraku, multiplikasi itu, nggak makin miskin, nggak susah, kayaknya burung gagak bawa berkat terus sama dia. Jadi hukumnya itu harus kita pahami, saudara. Tapi kalau memang belum sampai ke situ kita, Alkitab mengingatkan kita, kalau masih nggak rela kau beri atau masih sedih hati melihat angkanya tadi,
Sedih kali hatiku, tabur tadi uang itu, atau dengan paksaan, nggak usah kasih, nggak apa-apa juga. Ini bukan bicara masuk surga, masuk neraka, enggak saudara. Karena ini hukum tabur tuai. Amin. Kalau saudara mau menuai nggak menabur bisa saudara. Saudara melanggar hukum alam. Anda lompat ke atas, apakah saudara hilang ke langit? Enggak, saudara pasti turun ke bawah. Karena apa? Kita nggak bisa melawan hukum gravitasi. Karena itu sudah hukumnya. Jadi kalau kita memang nggak punya kemampuan keberanian tadi, udah nggak apa-apa, nggak usah beri, nggak masalah juga saudara, nggak dosa kok ini. Tetapi ada hukumnya. Tuhan hanya bilang, apa yang mau kau tuai nanti ke depan, itu aja. Itu yang perlu kita renungkan. Amin. Itu motivasinya saudara. Motivasi yang berikutnya apa? Yang bapak-bapaknya boleh baca Amsal 11 ayat 24. Ada yang menerima harta tetapi bertambah kaya, ada yang memberikan tetap berjaga, namun selalu berdoa. Nah tuh, ternyata Alkitab bilang kita sering kekurangan bukan karena memberi. Ternyata kita kekurangan karena apa? Karena apa? Loh, nggak baca tadi saudara. Karena menghemat secara luar biasa. Kalau bisa, kalau masuk uangnya ke rekening ke kocek, jangan sampai keluar seperak pun, saudara. Itu hemat luar biasa. Ternyata hukum itu membuat kita kekurangan. Alkitab bilang bukan tambah kaya. Beda ya pola pikir dunia sama Alkitab nih. Makanya ini harus kita putar terus setiap hari saudara dengan firman. Karena pola pikir dunia kalau bisa kita hemat secara luar biasa, kita kerangkeng tuh uang, jangan sampai ada yang keluar. Kalaupun keluar, bau uangnya aja kita kasih. Nah ini uang 100.000. Kita bilang, kalau Anda dapat uang 100.000, ada baunya nggak? Tahu nggak itu uang 100.000? Tahu, karena mau baunya itu ada. Tapi coba uang 10.000 ada nggak baunya? Udah kumul. Tergantung tangan orang. Kalau tangan ibu gembala bersihlah uang itu kan. Kalau tangan saya bisa petak 8 dia kan. Gitu kan. Jadi ternyata kita bilang saudaraku, ada orang yang menyebar harta. Jadi ini harta ini bukan bicara uang saudara. Harta itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bendanya juga termasuk bergerak dan tidak bergerak. Jadi ketika orang yang punya harta, ya, dia bertambah kaya karena dia tidak menghemat, karena dia menyebar, menabur. Jadi ini perlu kita renungkan saudara di tahun 2025. Tuhan, kalau saudara mau rindu tambah kaya, Tuhan, aku mau next level dalam keuanganku Tuhan. Ini ayatnya saudara. Karena Alkitab bilang gini ya, ini pesan gembala. Bukti kita itu menunjukkan cinta kasih kepada Tuhan itu bukan hanya mengasihi, itu baik. Bukan hanya menolong, itu baik. Ternyata bukti kita itu ditunjukkan ketika kita menabur harta kita. Disitulah membuktikan kita itu bagaimana dengan Tuhan. Ya saya bersyukur saya saudara. Sekalipun angkanya nggak banyak, waktu kita mau persiapan apa, ada taburan, kami tabur. Bulanannya kasih per bulan, kasih juga. Ya kan? Untuk keluarga ada juga, untuk anak juga ada saudara. Bukan berarti angkanya besar-besar, enggak. Tapi memang bagiannya yang harus ditabur ya ditabur. Itu suatu sukacita saudara. Yang rasanya itu nggak ternilai sukacita itu. Makanya firman Tuhan bilang apa? Ada yang menyebar harta, tetapi tambah kaya. Saudara mau kaya di 2025? Amin. Apa resepnya? Menyebar harta.
Mungkin saudara lihat adik Repo, Bang Repo, anak Repo sepatunya koyak, belikan aja. Adik Repo, maaf ya, saya baru sanggup belikan sepatu sebelahnya. Bulan depan sebelah lagi, simpan dulu ya. Mungkin boleh-boleh aja kan. Mana tahu nanti si Oki bulan depan beli lagi, cuin dia sepatunya. Atau Michael, Bang Repo, supaya Bang Repo bisa pelayanan luar gereja, nanti aku siapin motor Evo ya. Kan ada motor Evo. Yang 2 roda ya, bukan 4. Atau mungkin kita mau nabur apa, saudara? Mau nabur apa di gereja ini? Pembangunan, tabur. Mau nabur untuk orang miskin, tabur. Jangan sedih hati tapi ya, dengan paksaan. Karena ketika kita menghemat luar biasa, Alkitab bilang, saudara akan terjerumus dalam kekurangan. Saya pernah hidup dalam kekurangan. Saya yakin saudara juga pernah hidup dalam kekurangan. Ini saya ya. Ketika kami dalam kekurangan, saudaraku, ketika motor saya atau mobil saya mau isi bensin, nggak ke SPBU, ke Pertamini. Nah, mungkin tahu saudara Pertamini itu apa ya? Ya apa itu Pak Pertamini? Jalan-jalan aja nanti tahu tuh Pertamini apa. Bayangkan mobil isi minyak ke Pertamini cuma 1 botol. 1 botol itu kan antara 1,5 ke 2 liter. Dengan tahan malu, dengan muka badak, dengan senyum aja lah saudaraku. Bang isi minyak. Orang yang bilang pikirlah 10 liter kan, 1 botol aja. Cina. Kenapa segitu sanggupnya saudara? Kekurangan itu memang nggak enak saudara. Amin. Nanti motornya juga gitu. Kalaupun nanti isi di Pertamini harganya 15 lah gitu kan. 8.000 aja. Pokoknya kuranglah gitu saudara. Tapi kalau kita berlimpah, full tank Bang. Kalau bisa tambah lagi ceregennya sebelah. Tangki motor kita kan, motor saya itu kan tangkinya 10 liter tuh. Kalau bisa tambah 1 tangki lagi 20 liter. Tambah deh. Kan gitu. Itu kalau bertambah diberkati. Siap menabur? Terima aja dulu firman-Nya saudara. Tapi kalau mental saudara masih Pak, saya masih kayak tadi lah Pak, berat hati saya kayaknya, udah saudara netral aja. Ya. Motivasi yang terakhir apa? Gantian yang wanita lagi ya. Amsal 11 ayat 24. 3, 2, 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dia memberkati. Karena kira-kira tidak boleh upah dari Bapamu yang di sorga. Amin. Ketika kita mau terima upah dari Bapa kita di sorga, kalau saudara menabur, jangan pamer-pamer. Amin. Jangan supaya dilihat orang. Alkitab bilang kalau tangan kananmu beri, kalau bisa tangan kiri. Nah jangan tahu. Coba gimana itu aplikasinya? Kira-kira gini ya. Karena kan jangan tahu gitu. Kalau tangan kiri kan kurang sopan nabur kan. Tangan kanan memberi, tangan kirinya di belakang. Jadi taburan korban kita pun saudaraku kalau bisa Tuhan aja yang tahu. Gak perlu saudara bilang, Tri, kau tahu persembahan aku berapa? Tengok-tengok Tri, 12 nolnya. Oh lihat, biar kau tahu. Gak perlu saudara. Amin. Sekalipun Tri nabur cuma nolnya 2, kalau itu yang dia kasih terbaik sama Tuhan, berkat Tuhan berlimpah. Karena apa? Dia sama Tuhan aja yang tahu. Jadi ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Ini kewajiban ini memberi saudara ya.
di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kalau saudara contoh kita ke gereja rayon yang besar contohnya, itu kan nggak diumumkan itu persembahan. Saudara kalau mau tahu ke madingnya aja, Anda bisa baca. Bapak si Anu perpuluhannya, taburannya, Pak Emanuel. Saudara bisa baca. Itu nggak apa-apa. Amin. Karena itu tidak diumumkan secara besar. Anda bisa ke situ, Anda bisa cari tahu. Kadang saya lihat hamba tua saudara, wah perpuluhannya 10 juta. Saya langsung itu, income-nya berapa itu? Nengok angka gitu saudara. Kalau saya rindu Tuhan. Saya juga rindu lah bisa ngasih kayak gitu. Kalau dulu enggak. Oh, lewat aja saudara. Ya. Kenapa? Kalau kita menabur harta, ternyata kita nggak tambah miskin saudara. Sampai hari ini kami bersyukur, ya bukan karena kehebatan, ya. Kadang pun sering konflik juga, pending. Kayaknya akhirnya sepakat tetap tabur perpuluhan. Emang kalau lihat angkanya kurang, saudara. Wih, terasa juga ya. Tapi karena sudah terbiasa sukacita hati ini, saudara. Kalau nggak memberi malah bingung. Kemarin udah beri nggak kita? Malah gitu-gitu udah jadinya, saudara. Yang penting kita belajar punya motivasi, ya. Jangan bersedih hati, jangan keterpaksaan, jangan supaya dilihat orang. Poin terakhir, berkat apa yang kita terima dari penuaian? 2 Korintus 9 ayat 8 bilang apa? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Jadi pada saat kita mengalami penuaian, Allah bilang ini, Aku Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Inilah sebenarnya pola hidup orang Kristen. Bukan hidup foya-foya, hidupnya cukup. Cukup makan di BPK, ya kan? Orang makan 1 piring, 10 piring, kita cukup 1 piring. Kenapa? Kan nggak harus 10 piring. Yang penting cukup. Kalau orang kalau bilang terang, saudara, pengen dia. Yang penting cicipnya aja udah. Nggak perlu sampai banyak-banyak. Ada tabungan 1 tahun cukup ke Singapura, cukup. Udah, holiday saja. Amin. Semuanya itu cukup, saudara. Tapi kalau hanya untuk makan, saudara, susah payah, untuk apapun susah payah, itu yang perlu kita perjuangkan di tahun penuaian ini. Karena apa, saudara? Tuhan mau kita semuanya mengalami penuaian. Jadi ternyata kita, saudaraku, prinsip hidup kita itu hidup cukup. Katakan hidup cukup, saudara. Kalau memang sanggup saudara beli baju 100.000, ya nggak apa-apa. Nggak harus 5 juta, harus 1 juta. Atau juga dipakai sehari, cuci, minggu depan pakai lagi. Dulu saya waktu baru kerja, saudaraku, tiap bulan beli baju. Wow, warna ini. Bisa nanti setahun saya hitung-hitung, iya 12 baju saya beli. Udah nggak muat itu lemari kosnya. Mikir, wah kayak mana ya? Tapi karena egois, saudaraku, mikir laci baru. Bukanlah saya pikir tak kasih saudara lah, tak kasih teman lain nggak punya baju. Nah itu karena masih ego hidupnya. Kalau sekarang saya malah bilang sama istri saya, baju saya nggak kepake, kasihlah lay-lay itu. Kalau yang pas ukurannya pakailah. Masih bagus, saudaraku, tapi nggak muat. Kemarin beri saya datang, sama tahun baru mah. Saya kan udah dipanggil mama, tulang saya kan. Mikir saya, apa sih mau kasih ya, uang mudah. Padahal dia kerjanya bagus di BCA kan. Ini berduit ini, karena dia tiap hari pegang duit kan. Uang orang maksudnya. Tapi pas dia mau pulang saya bilang, adalah ini kasih batik. Masih bagus malah. Iya pakai aja lah, udah nggak muat. Nah itu aja alasan saya, saudara.
Jadi kalau kita hidup cukup itu saudaraku, ya memang kita udah hidup gaya sederhana. Amin. Siap hidup cukup? Ibu-ibu ini tantangan. Siap hidup cukup ibu-ibu? Amin. Kalau suaminya ngasih segitu ya cukup-cukupin lah ya. Tabung, ya kan? Karena banyak lagi yang mau dikerjakan ke depan. Poin terakhir, berkat penuaian. Filipi 4 ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi di masa berkat penuaian ini saudaraku, jadi bukan hanya taburan tadi yang diperhatikan, bukan hanya pemberian ya, tapi ternyata Tuhan melihat buah kita. Jadi di tahun penuaian ini kita juga harus berbuah saudara, menghasilkan buah. Hari-hari ini kan buah durian, di mana-mana saudara bisa beli durian, betul? Ada 100.000 5 biji, kami kemarin dapat itu. Pas pula dia jualnya di depan rumah, pura-pura beli kan. Ini mana rumah bang? Kok ada kia? Berapa? 100 sampai ini. Ini rumah depannya. Oh, tetangganya tampil cilai. Jadi 105 biji tuh. Coba nanti saudara beli durian di bulan 6, 101 biji. Itu pun ketek. Jadi saudaraku lihat, di tahun penuaian ini Tuhan mau menikmati buah kita. Coba lihat kiri kanan, udah berbuah belum? Kalau saya lihat semuanya udah berbuah. Ada yang kecil, ada yang masih asam, ada yang pahit. Nggak apa-apa kan? Nah memang masih kecil. Kalau bisa buahnya manis. Kalau bisa buahnya legit kayak durian itu, sekali ingat, durian montong ternyata. Wah, sekali gigit udah senang saudara ya, nggak perlu cari-cari yang lain. Jadi inilah yang kita mau bagi buah-buah itu kepada orang lain. Kesimpulannya apa? Allah kita adalah sumber penyedia benih itu. Marilah kita nikmati benih dengan secukupnya dan lipat gandakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Siap saudaraku di tahun penuaian ini? Bukan karena kehebatan saudara, bukan karena kepintaran saudara, bukan karena kekayaan kita. Benih itu Tuhan yang berikan. Benih itu Tuhan yang ciptakan untuk kita. Ada yang kita tabur, ada yang kita makan, ada yang memang harus dilipat gandakan supaya dia berbuah-buah manis sehingga orang yang menerimanya diberkati Tuhan. Dan saya berdoa di tahun 2025 ini kita mengalami penuaian berkat-berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.